Kemarin, ratusan komentar masuk ke channel ini, dan aku baca semuanya. Ada yang berhasil, ada yang bilang sinyal mereka terkirim, ada yang bilang dia tiba-tiba menghubungi dalam 48 jam. Tapi ada satu jenis komentar yang terus muncul, dan aku tidak bisa pura-pura tidak melihatnya. Sudah coba berkali-kali, tapi pikiran malah makin kacau. Bukannya tenang, aku justru makin kepikiran. Apa yang salah dari caraku? Kalau kamu belum pernah lihat video sebelumnya tentang teknik telepati 48 jam itu, ada di pojok kanan atas sekarang, tonton dulu sebelum lanjut, karena video ini adalah kelanjutannya. Tapi kalau kamu sudah coba metodenya, dan hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, kamu ada di tempat yang tepat. Video ini bukan tentang keberhasilan telepati. Video ini tentang apa yang terjadi ketika metodenya tidak jalan dan apa yang sebenarnya harus kamu lakukan setelah itu. Aku ingin jujur dulu sebelum kita mulai. Banyak channel akan bilang kalau tidak berhasil berarti kamu kurang percaya, atau energimu belum bersih, atau coba lagi besok. Aku tidak akan bilang itu. Karena jawaban seperti itu tidak membantu siapapun, dan kamu sudah cukup lelah mendengarnya. Yang benar adalah ini, ada alasan yang sangat spesifik kenapa pikiran bisa makin kacau justru setelah kamu mencoba melepaskan. Dan alasan itu bukan tentang seberapa keras kamu berusaha, bukan tentang seberapa kuat kamu percaya, dan bukan tentang apakah kamu layak atau tidak layak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Alasan itu ada di dalam cara kerja otakmu sendiri. Dan begitu kamu memahaminya, semua yang kamu rasakan selama ini tiba-tiba akan masuk akal. Di video ini, kita akan membahas 5 hal yang belum pernah aku ceritakan di video sebelumnya. Pertama, kenapa otak kamu justru makin berisik saat kamu mencoba tenang, dan apa nama ilmiahnya? Kedua, 4 tanda yang sering disalahartikan sebagai kegagalan, padahal itu adalah tanda pembersihan energi yang sedang berjalan. Ketiga, perbedaan antara melepaskan dengan paksa dengan melepaskan dengan sadar, karena keduanya terasa mirip dari luar, tapi hasilnya bertolak belakang. Keempat, satu teknik yang bisa kamu gunakan kapanpun pikiran itu datang, tanpa perlu ritual panjang, tanpa perlu kondisi yang sempurna. Dan kelima, satu kalimat yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri setelah semua ini. Bukan kalimat afirmasi biasa, tapi sesuatu yang kalau kamu benar-benar merasakannya, akan menggeser sesuatu di dalam dirimu. Sebelum kita mulai, aku mau kamu melakukan satu hal kecil dulu. Bukan meditasi, bukan ritual. Cukup tarik nafas 1 kali, pelan-pelan, dan izinkan dirimu untuk duduk di sini tanpa harus segera menemukan jawabannya. Karena malam ini, kita tidak sedang mengejar apapun. Kita hanya sedang belajar memahami apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otakmu saat kamu mencoba melepaskan, dan kenapa itu terasa seperti sakau? Bayangkan kamu punya seorang asisten yang sudah bekerja untukmu selama berbulan-bulan. Tugasnya satu, mengawasi dia, memantau ponselmu, menganalisis setiap kata yang dia kirim, menyiapkan skenario kalau dia tiba-tiba menghubungi, dan menyiapkan skenario lain kalau dia tidak menghubungi. Asisten itu tidak pernah libur, tidak pernah tidur, bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan suatu hari, kamu bilang padanya, "Sudah, berhenti, aku ingin ikhlas." Apa yang terjadi? Asisten itu panik, bukan karena dia jahat, tapi karena selama ini pekerjaannya adalah mengawasi, dan tiba-tiba pekerjaannya hilang. Dia tidak tahu harus ngapain, jadi dia melakukan satu-satunya hal yang dia tahu. Terus bekerja, makin keras, makin berisik, berharap kamu berubah pikiran.
Asisten itu adalah otakmu sendiri. Dalam dunia neuroscience, ada sesuatu yang disebut pola pikir otomatis. Otak manusia dirancang untuk efisiensi. Setiap kebiasaan yang kamu ulang cukup sering akan diubah menjadi jalur otomatis. Seperti jalan setapak di hutan yang semakin sering dilewati, semakin terbuka dan semakin mudah dilalui. Selama berbulan-bulan, kamu melatih otakmu untuk selalu kembali ke satu pikiran. Dia. Apakah dia memikirkanmu? Apakah ada harapan? Apakah kamu sudah cukup atau kurang? Jalur itu sekarang sudah sangat lebar, sangat dalam, sangat otomatis. Dan saat kamu tiba-tiba memutuskan untuk berhenti, otakmu tidak langsung mengerti. Dia tidak punya tombol off. Yang ada hanyalah jalur lama yang terus mencoba diaktifkan. Karena selama ini, itulah yang dianggap normal. Kamu tidak gagal melepaskan. Kamu sedang melawan gravitasi kebiasaan yang sudah terbentuk sangat kuat. Dan itu butuh waktu. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kamu pahami. Dan ini yang jarang dibahas. Ada perbedaan besar antara dua jenis melepaskan. Yang pertama adalah melepaskan dengan paksa. Kamu duduk, kamu menutup mata, kamu bilang dalam hati, "Aku tidak mau memikirkan dia lagi." Tapi di saat yang sama, di balik niat itu, ada suara kecil yang berkata, "Tapi gimana kalau dia tidak pernah kembali?" Niat dan ketakutan itu hidup berdampingan, dan ketakutan selalu lebih keras. Ini seperti kamu mencoba menahan bola pantai di bawah air. Semakin keras kamu menekannya ke bawah, semakin besar tekanan yang menumpuk, dan semakin kuat dia akan meloncat ke permukaan begitu kamu lengah. Itulah kenapa pikiran makin kacau setelah kamu mencoba ikhlas. Bukan karena ikhlas tidak berhasil, tapi karena yang kamu lakukan bukan ikhlas, melainkan penekanan. Dan penekanan selalu memantul. Yang kedua adalah melepaskan dengan sadar. Dan ini terdengar sederhana, tapi sangat berbeda rasanya. Melepaskan dengan sadar bukan berarti kamu tidak peduli, bukan berarti kamu berpura-pura tidak rindu, bukan berarti kamu harus merasa baik-baik saja hari ini. Melepaskan dengan sadar artinya kamu mengizinkan pikiran itu untuk ada, tanpa mengikutinya kemana dia pergi. Bayangkan kamu sedang duduk di pinggir jalan. Mobil-mobil terus lewat. Kamu tidak harus menghentikan setiap mobil. Kamu tidak harus naik ke dalamnya. Kamu cukup duduk, melihat mereka lewat, dan membiarkan mereka pergi dengan sendirinya. Pikiran tentang dia adalah mobil itu. Tugasmu bukan menghentikannya. Tugasmu bukan berpura-pura jalan itu kosong. Tugasmu hanya duduk dan tidak ikut masuk ke dalam mobilnya. Perbedaan ini kecil di kata-kata, tapi di dalam tubuhmu, di dalam sistem syarafmu, perbedaannya sangat besar. Kita sudah bicara tentang kenapa otak terasa makin berisik saat kamu mencoba melepaskan. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu sebelum kita lanjut. Ingat-ingat lagi bagaimana rasanya 7 hari terakhir. Bukan untuk menyakiti dirimu sendiri, tapi untuk melihat apakah ada dari 4 tanda ini yang sudah kamu alami tanpa kamu sadari. Karena kemungkinan besar, kamu sudah ada di dalam prosesnya. Kamu hanya belum tahu namanya. Tanda pertama, tidur yang terganggu tanpa sebab yang jelas. Kamu sudah tidak scroll ponsel sampai larut malam. Kamu sudah tidak menangis sebelum tidur. Tapi entah kenapa, kamu tetap terjaga. Pikiran datang begitu saja di tengah malam, saat tubuhmu seharusnya istirahat. Banyak orang mengira ini tanda bahwa mereka semakin buruk, bahwa meditasi tidak berhasil, bahwa energinya malah makin kacau. Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya. Tidur adalah saat otak melakukan pemrosesan paling dalam. Saat itulah jalur-jalur lama dievaluasi dan jalur baru mulai dibangun. Kegelisahan di malam hari adalah suara dari proses itu, bukan tanda bahwa kamu gagal, tapi tanda bahwa sesuatu sedang dikerjakan di dalam dirimu, bahkan saat kamu tidak melakukan apa-apa.
Tanda kedua, emosi yang datang tiba-tiba dan terasa tidak proporsional. Kamu mendengar lagu lama dan tiba-tiba menangis. Kamu melihat pasangan orang lain di jalanan, dan ada rasa perih yang tidak kamu undang. Atau sebaliknya, kamu tiba-tiba marah pada hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah mengganggumu. Ini bukan tanda bahwa kamu tidak stabil. Ini bukan tanda bahwa kamu mundur. Ini adalah energi lama yang sedang keluar dari tubuhmu. Bayangkan gelas berisi air yang sudah lama diam. Di dasarnya ada endapan yang mengendap selama berbulan-bulan. Saat kamu mulai menuangkan air bersih dari atas, endapan itu akan naik ke permukaan dulu sebelum akhirnya terbawa keluar. Emosi yang datang tiba-tiba itu adalah endapan yang sedang naik, bukan kotoran baru yang masuk, tapi kotoran lama yang akhirnya bergerak karena ada ruang yang mulai terbuka di dalam dirimu. Tanda ketiga, pikiran tentang dia datang lebih intens justru saat kamu sedang tenang. Ini yang paling membingungkan bagi banyak orang. Kamu sudah berhasil tidak memikirkannya seharian. Kamu produktif, kamu tertawa, kamu merasa baik-baik saja. Lalu saat kamu duduk diam, saat kamu mau tidur, saat kamu akhirnya punya waktu untuk diri sendiri, dia muncul lebih jelas dari sebelumnya. Dan kamu berpikir, apa gunanya semua usaha ini kalau hasilnya tetap sama? Tapi ini bukan kemunduran. Ini adalah efek permukaan yang bersih. Seharian kamu sibuk, ada kebisingan dari luar yang mengisi pikiranmu. Tapi saat semua kebisingan itu berhenti, sisa-sisa energi yang belum selesai diproses akan muncul ke permukaan. Bukan karena dia semakin kuat di pikiranmu, tapi karena akhirnya ada cukup ketenangan untuk memproses apa yang selama ini tertunda. Biarkan dia muncul. Amati, jangan ikuti. Lalu biarkan pergi. Itu bukan kegagalan, itu proses yang sedang berjalan dengan benar. Tanda keempat, kamu tiba-tiba mempertanyakan segalanya. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Apakah kamu mencintainya atau kamu hanya takut kehilangan? Apakah kamu mengejarnya karena dia memang tepat untukmu atau karena kamu butuh seseorang untuk merasa cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini terasa mengguncang. Dan banyak orang berhenti di sini karena merasa ini tanda bahwa mereka kehilangan arah. Tapi justru sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa muncul saat kamu sudah mulai keluar dari frekuensi panik. Saat kamu panik, otakmu tidak punya kapasitas untuk bertanya. Dia hanya bisa bereaksi, hanya bisa mengejar, hanya bisa takut. Saat pertanyaan mulai muncul, itu artinya ada bagian darimu yang sudah cukup tenang untuk mulai berpikir jernih. Bukan bingung, jernih. Dan kejernihan itu, meski terasa tidak nyaman di awal, adalah hal yang paling kamu butuhkan sekarang. Jadi kalau kamu mengalami 1, 2, atau bahkan keempat tanda ini, kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang dalam proses yang paling penting yang pernah kamu jalani. Dan proses ini butuh satu hal yang tidak bisa dibeli, tidak bisa disingkat, dan tidak bisa dipaksakan. Butuh cara yang tepat untuk bersikap saat pikiran itu datang, bukan dengan melawannya, bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Di bab berikutnya, aku akan ajarkan satu teknik yang bisa kamu gunakan kapanpun, dimanapun, bahkan di tengah malam saat pikiran itu paling keras berteriak. Satu teknik, bukan 5, 1, dan kalau kamu benar-benar menerapkannya, kamu akan merasakan perbedaannya dalam hitungan menit. Sebelum aku ajarkan tekniknya, aku ingin kamu memahami satu hal dulu. Selama ini, saat pikiran tentang dia datang, kamu melakukan salah satu dari 2 hal. Kamu melawannya. Kamu bilang dalam hati, jangan dipikirin, jangan dipikirin. Tapi semakin kamu bilang itu, semakin kuat dia datang. Seperti kamu mencoba tidak memikirkan gajah merah muda. Dan sekarang kamu tidak bisa berhenti membayangkan gajah merah muda. Atau kamu mengikutinya. Kamu masuk ke dalam pikiran itu, mulai membayangkan skenario, mulai menganalisis, mulai bertanya-tanya, sampai 2 jam berlalu dan kamu tidak tahu bagaimana kamu bisa berakhir di sana. 2 respons ini, meski terasa berbeda, punya satu kesamaan. Keduanya memberimu pikiran itu kekuatan. Teknik yang akan aku ajarkan sekarang tidak melakukan keduanya. Aku sebut teknik ini CCTV Method. Dan cara kerjanya sederhana.
Kamu tidak melawan pikiran itu, dan kamu tidak mengikutinya. Kamu hanya mengamatinya, seperti kamera CCTV yang merekam apapun yang lewat di depannya, tanpa panik, tanpa tertawa, dia hanya merekam, mengamati, membiarkan semua yang lewat. Kamu adalah kameranya. Pikiran tentang dia adalah apapun yang lewat di depan lensa. Tugasmu bukan menghentikan gambarnya. Tugasmu hanya merekam dan membiarkan gambar itu bergerak terus tanpa kamu ikut masuk ke dalamnya. Sekarang mari kita praktekkan bersama. Kamu bisa melakukan ini sekarang, dimanapun kamu berada. Kamu tidak perlu posisi khusus, tidak perlu ruangan yang sepi, tidak perlu kondisi yang sempurna. Langkah pertama, sadari bahwa pikiran itu datang. Tidak perlu kaget, tidak perlu kecewa, cukup sadari. Katakan dalam hati dengan nada yang tenang, "Oh, ini dia lagi." Bukan dengan frustrasi, bukan dengan pasrah yang menyakitkan, tapi dengan nada seorang pengamat yang sudah tahu pola ini dan tidak lagi terkejut olehnya. "Oh, ini dia lagi." Kalimat itu penting, karena kalimat itu memisahkan kamu dari pikiran itu. Kamu bukan pikiran itu, kamu adalah orang yang sedang mengamatinya. Langkah kedua, ambil napas menggunakan pola 4-4-8. Tarik napas perlahan melalui hidung, hitung dalam hati, 1, 2, 3, 4. Tahan sejenak, 1, 2, 3, 4. Buang perlahan melalui mulut sepanjang yang kamu bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi 2-3 kali. Kenapa ini bekerja? Karena saat kamu menghembuskan napas lebih panjang dari tarikannya, kamu secara langsung mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian dari tubuhmu yang bertanggung jawab untuk ketenangan. Bukan karena kamu memikirkan ketenangan, tapi karena kamu secara fisik memberikan sinyal aman ke seluruh tubuhmu. Ini bukan metafora, ini cara kerja biologis yang sudah terukur. Menghembuskan napas panjang adalah seperti menekan tombol rem darurat di dalam sistem sarafmu. Dan rem itu selalu ada, kapanpun, dimanapun. Langkah ketiga, kembali ke posisi kamera. Setelah napas itu, pikiran tentang dia mungkin masih ada, mungkin sedikit lebih redup, mungkin belum hilang sama sekali. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak sedang mencoba menghapusnya, kamu sedang belajar untuk tidak ikut terbawa olehnya. Lihat pikiran itu dari jarak yang aman, amati bentuknya, amati intensitasnya, lalu biarkan dia ada, tanpa kamu berikan makna tambahan, tanpa kamu beri cerita baru, tanpa kamu putuskan apapun berdasarkan kehadirannya. Dia boleh ada di sana, tapi dia tidak harus menentukan apa yang kamu lakukan selanjutnya. Satu hal yang sering terjadi saat pertama kali mencoba teknik ini, pikiran itu terasa makin keras justru saat kamu mulai mengamatinya. Ini normal, ini bahkan pertanda bagus. Bayangkan seseorang yang selama ini berteriak di belakang pintu yang tertutup. Saat kamu akhirnya membuka pintunya dan berkata, "Aku dengar kamu," teriakan itu mungkin makin keras dulu, karena akhirnya ada yang mendengarkan. Tapi tidak lama setelah itu, suaranya akan mulai mereda, karena dia tidak lagi perlu berjuang untuk diperhatikan. Pikiran itu sama. Saat kamu berhenti melawannya dan mulai mengamatinya, dia tidak punya alasan untuk berteriak lebih keras lagi. Dan perlahan, dia akan lewat dengan sendirinya. Latih teknik ini bukan hanya saat pikiran itu datang dengan keras. Latih juga di momen-momen kecil. Saat kamu menunggu antrian, saat kamu di perjalanan, saat kamu baru bangun tidur, dan pikiran itu muncul sebelum kamu sempat melakukan apapun. Setiap kali kamu berhasil mengamati tanpa mengikuti, kamu sedang memperlebar jalur baru di dalam otakmu. Jalur yang lama akan semakin jarang dipakai, jalur yang baru akan semakin mudah diakses. Bukan dalam satu hari, bukan dalam satu sesi, tapi setiap kali kamu melakukannya, kamu selangkah lebih jauh dari jalur lama itu. Dan ada satu hal terakhir yang akan membuat semua ini bekerja lebih dalam.
Sesuatu yang bukan tentang teknik, bukan tentang latihan, tapi tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri setelah semua yang sudah kamu lewati. Itu yang akan kita bahas di bab terakhir. Dari sudut pandang seseorang yang menunggu. Seseorang yang menunggu dia menghubungi. Seseorang yang menunggu kepastian. Seseorang yang menunggu bukti bahwa dia layak dicintai. Dan identitas itu melelahkan, bukan karena kamu lemah, tapi karena menunggu adalah posisi yang paling menguras energi yang pernah ada. Kamu tidak bergerak kemana-mana, tapi kamu kelelahan seperti sudah berlari semalaman. Sekarang, aku ingin kamu mempertimbangkan satu kemungkinan lain. Bagaimana kalau kamu bukan seseorang yang menunggu? Bagaimana kalau selama ini, di bawah semua kecemasan itu, di bawah semua harapan yang naik turun itu, ada versi dirimu yang sudah utuh sejak awal, hanya tertutup oleh kebisingan yang terlalu lama kamu biarkan. Otak yang sedang dalam proses pembersihan memang terasa berat, terasa berisik, terasa seperti mundur. Tapi coba ingat satu hal kecil ini. Jalan yang sedang diperbaiki tidak rusak permanen. Galian itu ada bukan karena jalannya hancur, tapi karena ada yang cukup peduli untuk memperbaikinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu adalah jalan itu, dan proses yang sedang kamu jalani sekarang bukan kehancuran, ini renovasi. Sebelum kita tutup, aku ingin kamu melakukan satu hal terakhir bersama aku. Tidak perlu menutup mata, tidak perlu ritual, cukup baca kalimat ini dalam hati, perlahan, dan rasakan apakah ada bagian darimu yang merespons. Aku bukan pikiran yang mengejar. Aku adalah ketenangan yang memanggil. Ulangi sekali lagi. Aku bukan pikiran yang mengejar. Aku adalah ketenangan yang memanggil. Kalimat ini bukan afirmasi yang kamu paksa percaya. Ini adalah pengingat tentang siapa kamu sebenarnya di bawah semua kebisingan itu. Semakin sering kamu kembali ke kalimat ini, bukan dengan harapan seseorang akan menghubungimu, tapi karena kamu ingin kembali ke dirimu sendiri, semakin kuat jalur baru itu terbentuk di dalam otakmu. Dan dari tempat itulah, energi yang paling murni bergerak. Sebelum kamu pergi, aku ingin tanya satu hal. Dari 4 tanda yang kita bahas tadi, mana yang paling kamu rasakan selama ini? Tuliskan di kolom komentar. Satu kata pun cukup, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang membaca komentarmu dan untuk pertama kalinya merasa bahwa mereka tidak sendirian. Itu adalah sinyal paling nyata yang bisa kamu kirimkan hari ini. Bukan ke satu orang, tapi ke semua orang yang sedang berjuang dengan hal yang sama. Kalau video ini menjawab apa yang selama ini kamu rasakan tapi tidak tahu namanya, bagikan ke satu orang yang kamu rasa butuh mendengar ini malam ini. Dan kalau kamu ingin tahu bagaimana menjaga frekuensi ini tetap stabil, bahkan di hari-hari yang paling berat, aku sudah siapkan video selanjutnya untuk kamu. Sampai jumpa di sana.